Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berproses dalam cinta. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sujud kami menyembah-Mu Tuhan, dengan syukur kami, dengan terima kasih kami oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam limpahan kasih itu, dalam limpahan anugerah dan karunia itu, kami pun bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami Tuhan di dalam keterbatasan kami ini, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, dan kami pun dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, yaitu Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai bedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya pasti tidak asing atau pasti sudah tahulah. Ada satu film Indonesia yang ini filmnya cukup legendaris. Dan beberapa waktu yang lalu sempat di-remake lagi filmnya, yang bercerita tentang sebuah keluarga, perjuangan sebuah keluarga menghadapi setiap realita kehidupan yang mereka alami. Judulnya adalah Keluarga Cemara. Gitu. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari tahulah, dari mungkin yang sudah sepuh sampai yang muda itu pasti tahu film itu. Nah, kurang lebih film itu berbicara atau bercerita tentang bagaimana perjuangan sebuah keluarga, ada bapak, ibu, dan ada anak-anaknya. Di dalam setiap keterbatasan mereka, di dalam kekurangan yang mereka alami, ada satu hal yang kemudian membuat mereka bisa tetap bertahan. Ada satu hal yang bisa kemudian membuat mereka tetap solid, membuat mereka tetap punya komitmen yang kuat untuk mempertahankan keutuhan keluarga ini. Gitu. Meskipun kondisinya tidak mudah, kondisinya berat. Satu hal itu adalah cinta di antara mereka. Ikatan cinta di antara anggota keluarga ini sungguh dapat sangat tergambarkan dengan jelas. Ketika seorang punya masalah, yang lain mendukungnya. Ketika yang satu punya persoalan di sekolah ataupun ayahnya punya persoalan di pekerjaan, yang lain tidak tinggal diam, tetapi mereka ikut mensupport, mereka ikut memikirkan dan mereka ikut menenangkan. Itulah gambaran ikatan cinta di dalam keluarga Cemara ini atau film Keluarga Cemara ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran ikatan cinta itulah yang juga dimunculkan di dalam teks yang kita baca tadi antara Daud dan Yonatan. Kedua tokoh ini seringkali
diumpamakan atau disimbolkan sebagai persahabatan yang kuat, persahabatan yang sejati begitu. Karena keduanya punya ikatan emosi yang kuat, punya ikatan cinta yang kuat di antara mereka. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kita kemudian membuat ikatan cinta itu, sejauh mana kemudian kita membuat ikatan emosi kita dengan keluarga kita saat ini. Sudahkah ikatan cinta kita dengan anggota keluarga kita menjadi ikatan yang sangat erat begitu? Sampai-sampai ketika ada suatu persoalan yang terjadi dalam keluarga kita, ketika ada satu tantangan yang dihadapi oleh keluarga kita sebagai anggota keluarga yang lain bisa saling mensupport, bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur, bisa saling kemudian mendukung satu dengan yang lain. Sudahkah ikatan itu yang kita bangun? Di dalam kehidupan keluarga kita tentu kita mengalami berbagai persoalan. Tentu banyak tantangan yang kita hadapi di dalam keutuhan keluarga kita, di dalam kehidupan keluarga yang kita jalani saat ini. Taruhlah contoh persoalan ekonomi. Sekarang mungkin sudah mulai berangsur-angsur membaik. Tetapi tentu belum sebaik ketika sebelum pandemi dulu. Mungkin dalam sisi pekerjaan, dalam sisi penghasilan dan sebagainya. Atau mungkin ya sekarang yang Bapak Ibu yang punya kos mungkin juga merasakan dampaknya, kosnya sepi, tidak ada yang kos. Ataupun juga yang berjualan makanan mungkin juga sangat berbeda jauh, yang biasa banyak anak kos yang makan, sekarang karena nggak ada anak kos, jadi juga penghasilannya juga sangat berkurang. Kemudian juga mungkin dalam bentuk usaha-usaha yang lain juga sangat terganggu dengan kondisi saat ini. Nah, disinilah dalam hal inilah ikatan cinta di antara keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana keluarga tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi bagaimana di masa yang sulit, di masa keluarga harus menghadapi tantangan ekonomi, semuanya saling mendukung, semuanya saling menguatkan. Bagaimana mengubah pola hidup menjadi semakin hemat, tidak lagi boros dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dukungan. Nah, sebuah keluarga bisa menjadi utuh, sebuah keluarga bisa tetap solid, sebuah keluarga bisa tetap eksis di dalam keterikatannya. Salah satunya adalah karena keluarga itu mau berproses bersama di dalam ikatan cinta yang mereka bangun di antara keluarga itu. Lalu sudahkah kita membangun ikatan itu? Mungkin juga kita mengalami susah ketika ada keluarga kita yang sakit dan kita harus merawat dia. Bukan dalam waktu yang singkat tapi sudah dalam waktu yang lama. Kenapa itu masih bisa bertahan? Salah satunya adalah karena ikatan cinta di antara keluarga ini. Jika saat ini panjenengan sedang merawat keluarga yang sedang sakit, maka rasakanlah, syukurilah bahwa panjenengan bisa tetap mencurahkan cinta itu untuk keluarga panjenengan. Ataupun jika saat ini panjenengan sedang mengalami sakit dan sedang berjuang di dalam proses pengobatan, syukurilah bahwa keluarga masih mencintai saudara, masih memberikan cintanya, masih membangun ikatan cintanya dengan saudara. Oleh karena itu, marilah berproses di dalam cinta. Keluarga bisa berjalan jika seluruh keluarga mau berproses di dalam cinta itu. Bukan di dalam keterpaksaan, bukan di dalam ego, bukan di dalam keinginan-keinginannya sendiri, tetapi berproses bersama di dalam cinta itu. Hidupi keluarga Anda, hidupi keluarga kita, dan mari bangun ikatan cinta di antara anggota keluarga, di antara pasangan kita, di antara anak-anak kita, dan di antara orang tua kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini mari kita bersama menyerahkan setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam keluarga kita ke hadapan Tuhan. Dan kita membangun komitmen kita untuk kita bersama mau membangun ikatan cinta di antara keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Ketika Tuhan memberikan keluarga yang begitu luar biasa. Keluarga yang begitu mengasihi kami dan begitu kami kasihi. Di dalam perjalanan keluarga kami Tuhan, tentu banyak persoalan yang kami hadapi. Tentu banyak tantangan yang kami hadapi. Namun Tuhan, kami ingin membangun komitmen kami. Untuk kami bersama-sama ingin membangun ikatan cinta di antara keluarga kami masing-masing. Kami ingin membangun ikatan cinta, membangun ikatan emosi bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Sehingga kami mampu untuk berproses bersama dengan keluarga kami di tengah-tengah berbagai tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing di dalam setiap pergumulannya. Keluarga yang bergumul tentang ekonominya, tentang usahanya yang mungkin sekarang sedang sepi, ataupun juga yang saat ini sedang bergumul oleh karena pekerjaan belum juga didapatkan, sehingga itu berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan yang hadir bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan yang menguatkan mereka dan Tuhan yang memberikan jalan untuk setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Ya Bapa, demikian juga untuk keluarga-keluarga yang sedang juga berjuang menyemangati keluarganya, menyemangati anggota keluarganya oleh karena kondisi sakit yang sedang dialami, oleh karena kondisi fisik yang menurun. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Tuhan, biarlah Tuhan juga berikan kesabaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan biarlah curahan cinta bagi keluarga yang sakit ini juga boleh terus mereka nyatakan di dalam tindakan, di dalam upaya untuk merawat orang-orang terkasih yang mereka kasihi. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, kami menyerahkan Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ana Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Sugihartono, Ibu Endang Wardaningsih, Ibu Ajeng Mahanani, Anak Aro Mahatma, Ibu Widyanti Susanto, Saudara Yunan Widyatmoko, juga saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang berjuang oleh karena kondisi fisik yang sedang tidak baik, karena sakit yang sedang dialaminya. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang berkenan untuk senantiasa menyemangati di dalam proses pengobatan, pemulihan yang saat ini sedang mereka lakukan dan mereka upayakan. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami terkasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, juga orang tua kami yang lainnya. Biarlah Tuhan juga dengan cinta-Mu boleh senantiasa hadir menemani mereka di dalam masa tua mereka. Dan mereka biarlah tetap bersemangat, tetap berpengharapan kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk segala persoalan yang kami hadapi di dalam komunitas bersama kami, kehidupan bersama kami, baik bergereja maupun juga bermasyarakat. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, menguatkan kami dan membangun komitmen dalam diri kami untuk kami mengupayakan kehidupan bersama di antara kami. Demikian juga untuk persoalan-persoalan yang kami hadapi di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami, Tuhan memberkati kami di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, baik persoalan-persoalan politik yang masih juga terus membayang-bayangi kami, persoalan pandemi yang juga masih belum selesai, ataupun juga persoalan-persoalan relasi beragama yang sampai saat ini juga Tuhan masih juga muncul berbagai permasalahan di antara kami. Ajar kami Tuhan untuk kami membangun kehidupan bersama dengan yang lainnya. Dan ajar kami untuk membangun ikatan cinta kami, bukan hanya dengan kelompok kami, tetapi juga dengan siapapun yang kami jumpai, meskipun ia berasal dari kelompok-kelompok yang lain. Bapa, kami juga secara terkhusus berdoa untuk kesiapan kami di dalam mengikuti undangan perjamuan kudus Tuhan di hari Minggu esok. Biarlah Tuhan memberkati kami,
Biar setiap kesiapan, setiap komitmen yang telah kami bangun untuk kami mau masuk, untuk mau ikut di dalam perjamuan kudus besok, boleh kami nyatakan dan boleh kami hidupi di dalam kami menyongsong, di dalam kami memasuki sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.